Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita kesempatan untuk kembali menambah ilmu, memperbaiki hati dan mendekatkan diri kepadanya. Selamat datang permisa, selamat datang di program dakwah Kajian Dakwah Mahasiswa, program yang mengajak kita untuk mengamalkan dan merenungi nilai-nilai Quran dalam kehidupan sehari-hari. Pada episode kali ini kita akan membahas tema yang menjadi ruh dari semua ibadah, yaitu berbakti kepada orang tua dan jalan menuju ridho Allah Subhanahu wa taala. Permisa, berbakti kepada orang tua bukanlah tentang seberapa besar yang kita berikan atau seberapa banyak yang kita lakukan, tetapi tentang ketulusan hati dalam melakukannya semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Berbakti tidak bertujuan mencari pujian, pengakuan atau balasan duniawi, melainkan untuk meraih ridho Allah Subhanahu wa taala melalui ridho Allah dari ridho orang tua. Sebab tanpa keikhlasan, perhatian dan pengorbanan sebesar apapun bisa kehilangan makna di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk membuka siaran dakwah ini, mari kita mendengarkan musik religi tentang berbakti kepada orang tua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan kepada kita nikmat iman, nikmat Islam dan nikmat kesehatan. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, dan kepada keluarga, sahabat dan umatnya hingga akhir zaman. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini izinkan saya menyampaikan sebuah tema dakwah yang sangat dekat dengan kehidupan kita, namun seringkali diabaikan, yaitu berbakti kepada kedua orang tua. Kedudukan orang tua dalam Islam. Dalam Islam, kedudukan orang tua sangatlah mulia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menyandingkan perintah berbakti kepada kedua orang tua dengan perintah menyembahnya. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Qur'an surah Al-Isra ayat 23. Wa qada rabbuka ala ta'budu ila ilayahu wa bil walidaini ihsana ima yakluhanna idakal kibaro ahaduhuma aw kilahuma falatakul lahuma ufin wala tantarhuma walkul lahu qaulan karima, yang berarti
Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia, dan hendaklah kamu berbuat baik kepada kedua orang tua. Ayat ini menunjukkan bahwa setelah kewajiban tauhid, kewajiban terbesar anak adalah berbakti kepada kedua orang tuanya. Hadirin sekalian, coba kita renungkan sejenak jasa orang tua kita, khususnya ibu. Dalam kandungan, ibu mengandung dengan penuh kesabaran, menahan rasa sakit dan lelah, bahkan mempertaruhkan nyawanya demi lahirnya kita di dunia ini. Setelah lahir, ibu terbangun di malam hari, menyusui, menenangkan tangisan tanpa pernah mengeluh. Ayah pun tak kalah besar jasanya. Ia bekerja keras siang dan malam, menahan lelah dan panas demi memenuhi kebutuhan keluarga. Keringatnya adalah bukti cinta, meski seringkali tidak diucapkan dengan kata-kata. Berbakti kepada orang tua, kita berbakti bukan hanya soal memberi harta atau materi. Ada banyak bentuk berbakti yang bisa kita lakukan. Di antaranya berkata lemah lembut, tidak membentak, tidak meninggi suara kita, menaati perintah-perintah orang tua selama tidak bertentangan dengan ajaran Islam, membantu pekerjaan orang tua baik di rumah maupun di luar rumah, mendoakan orang tua yang masih hidup maupun yang telah wafat, menjaga nama baik orang tua dengan perilaku akhlak yang baik. Hadirin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di zaman modern ini, tantangan berbakti kepada orang tua semakin besar. Kesibukan, gadget, media sosial dan ego seringkali membuat kita lupa untuk sekedar menyapa, mendengar nasihat atau menemani orang tua. Padahal terkadang orang tua tidak membutuhkan banyak harta, mereka hanya ingin diperhatikan, didengar dan disayangi. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ridho Allah tergantung pada ridho orang tua, dan murka Allah tergantung pada murka orang tua." Hadis riwayat Tirmizi. Hadis ini memperingatkan bagi kita agar tidak meremehkan perasaan orang tua. Hadirin sekalian, bagi kita orang tua telah wafat, pintu berbakti belum tertutup. Kita masih bisa berbakti dengan cara mendoakan mereka setiap hari, bersedekah atas nama mereka, menjaga silaturahmi dengan kerabat dan sahabat mereka, meneladani kebaikan yang pernah mereka ajarkan. Doa anak soleh akan terus mengalir pahalanya untuk kedua orang tua. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita menyesal ketika orang tua telah tiada. Baru kita menyadari betapa berharganya kehadiran mereka. Selagi mereka masih hidup, manfaatkan waktu untuk berbakti, berbuat baik dan membahagiakan mereka. Semoga kita termasuk anak-anak yang berbakti, yang mendapatkan ridho Allah Subhanahu wa taala serta berkahnya hidup di dunia dan akhirat. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Akhir kata-kata dakwah singkat ini bermanfaat bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itulah tadi dakwah singkat tentang berbakti kepada kedua orang tua. Sebelum kita menutup program siaran dakwah kita pada hari ini, marilah kita mendengarkan sebuah berita dari Pros 1 RRI Ranai. Informasi seputar Natuna, aktual, tajam dan terpercaya, yang dirangkum dalam Warta Berita Daerah. Sesaat lagi disampaikan oleh Radio Republik Indonesia, radio publik milik bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Permisa. Pada hari ini kita akan menyampaikan sebuah berita. STAI Natuna gelar ujian akhir semester tahun akademik 2025. Sekolah Tinggi Agama Islam STAI Natuna melaksanakan ujian akhir semester UAS pada tanggal 15 Desember 2025. Kegiatan ini diikuti oleh seluruh mahasiswa sebagai bentuk evaluasi akhir proses pembelajaran pada semester berjalan. Pelaksanaan UAS
berlangsung tertib dan lancar sesuai dengan jadwal serta ketentuan akademik yang telah ditetapkan oleh kampus. Demikianlah rangkaian program kajian dakwah dan berita kita pada hari ini. Sebelum kita mengakhiri acara, marilah kita saling mengingatkan untuk senantiasa berbakti kepada kedua orang tua kita, Kedikdayaan baik ilmu yang dunia berada di barat. rumah maupun kita jumpai di Knowledge lingkungan is kampus. power. Tunjukkan Ungkap bakti Francis tersebut Bacon. melalui sikap, Tumbangnya tutur kata kekaisaran yang Romawi lembut serta membuat perilaku benua sopan Eropa kepada mereka. tiba-tiba gelap Semoga gulita. Allah Selama Subhanahu wa hampir Ta'ala senantiasa berabad-abad memberikan lamanya. kita Saat hidayah itu, dan kekuatan kebodohan, untuk menjadi tahayul, anak-anak dan yang mistisme berbakti yang berkembang diridhoi. pesat. Sekian, terima Kecemerlangan kasih. pemikiran para filsuf Wassalamualaikum Yunani tiba-tiba berubah warahmatullahi menjadi kebodohan massal. wabarakatuh. Kota